Master penilai harta karun nomor 1 di Tiongkok. Jiang Feng meninggal kemarin. Dia meninggal pada usia 103 tahun. Jangan sakiti ayahku. Gadis bau, keluar dari sini. Sialan, beri aku uang sebagai kompensasi. Tuhan larang, saya akan diberi kompensasi. Tak satupun dari Anda, ayah dan anak perempuan, dapat memiliki waktu yang mudah. Di mana ini? Bukankah aku baru saja meninggal karena sakit? Saya seorang penilai harta karun terbaik di Tiongkok. Jingran perjalanan waktu, bocah kasihan. Satu anak perempuan lagi. Orang malang. Putrimu menghancurkanku. Porselen biru putih bernilai 500.000. Entah membayar saya uang hari ini. Berikan aku putrimu sebagai kompensasi. Gunakan itu untuk membayar utang. Jangan takut. Bajingan ini sebenarnya menipu anak-anak. Dia juga berbohong padaku tentang hal ini. Kepala penilai harta karun. Hanya palsu belaka. Toko jelek, hanya untuk produk. Saya masih ingin menggunakannya untuk menyentuh porselen. Putriku memecahkannya. Itu kehormatanmu. Siapa bilang porselen biru putih Ijubao? Itu sebuah produk. Yang ini aku, penilai harta karun. Tuan Su, Anda bilang porselen biru dan putih ini palsu. Porselen biru putih ini milik Tuan Su. Diautentikasi secara pribadi. Anakmu bilang vas ini palsu. Tanda ini. Itu adalah keluarga di luar negeri. Porselen biru dan putih palsu, unik untuk grupnya, dan mereka adalah teman. Dan mereka mencabutnya. Cara mereka memalsukannya. Saya sangat akrab. Kalau begitu beritahu aku. Ada yang salah dengan botol ini? Tidak tahu. Hari ini kalian berdua, ayah dan anak perempuan, saya harus berlutut di depan pavilion Jubao. Bersujud untuk meminta maaf. Orang awam. Tidak masalah jika porselen biru dan putihnya pecah. Beraninya kamu memfitnah reputasi Juzai saya? Terserah. Berikan aku uangnya. Bersujud padaku 3 kali lagi. Mungkin aku akan melepaskanmu jika aku bahagia. Dalam memori, orang tua laki ini memecahkan porselen biru dan putih. Fitnah itu adalah kesalahan putriku Kian, dan Anda ingin membunuh saya. Untungnya, putrinya baru saja menghentikannya. Kalau tidak, saya akan dipukuli sampai mati. Anda memfitnah pavilion Jubao terlebih dahulu. Pukul seseorang di belakang. Tidakkah Anda memberi saya penjelasan hari ini? Orang tua. Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari pintu ini. Sebelum melakukan perjalanan waktu, saya juga mengunjungi pavilion Jubao. Pesan saya terhadap pavilion Jubao. Ini bukanlah tempat untuk diabaikan. Ini Tuan Su. Dia juga seorang penilai harta karun yang menghormati aturan. Saya hanya mengatakannya sekali. Kamu mendengar dengan jelas. Melalui cahaya. Apa yang kamu lihat? Porselen biru dan putih ini. Derajat porselen positif 9. Moire standar porselen biru dan putih. Bagian bawah segel resmi kiln botol porselen. Potongan yang ada di tangan Anda. Itu hanya glasir. Sedikit kurang. Tapi memang benar demikian. Porselen biru dan putih asli. Kamu benar. Segel porselen pola awan. Ini semua benar. Cukup untuk membodohi orang awam. Tapi, apakah Anda yakin itu porselen biru dan putih, atau itu porselen? Pemuda itu harus punya bukti ketika berbicara. Menurut Anda mengapa itu bukan porselen biru dan putih? Kenapa hanya karena warna ciannya? Itu cian. Sejak awal, tidak ada Yanmi. Jadi betapapun sempurnanya itu. Ini sama sekali bukan porselen biru dan putih. Maksudmu? Pigmen porselen bunga bertemu dengan cairan pengoksidasi. Larutan oksidasi porselen biru dan putih. Akan memudar. Ingin melakukan uji oksidasi? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke Jepang. Usahamu sia-sia. Porselen biru dan putih ini. Saya meninggal karena sakit kemarin. Metode Guru Jiang dalam mengidentifikasi harta karun. Inspeksi dan analisis. Memang benar produk asli dari ruang kering. Benar atau salah? Lakukan pengujian oksidasi pigmen. Anda akan tahu jika tidak. Bahkan Tuan Jiang. Ini juga bukan semata-mata soal menilai keasliannya. Nah, karena kamu tidak menyerah. Lalu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan uji oksidasi. Namun, jika memang demikian. Barang asli dari zaman Qianlong. Anda harus meminta maaf kepada pavilion Jubao. Minta maaf padaku. Kompensasi kepada Tuan Wang atas semua kerugian. Oke. Jika kamu kalah. Apa yang harus dilakukan? Itu aku, Su. Saya tidak pandai belajar. Saya bersedia berlutut dan beribadah. Sumur itu akan menyatukanku semua bagiannya. Menyerah. Bayar saja uang sekolah. Pemuda. Metode Guru Jiang Feng tidak pernah melakukan kesalahan. Tolong. Tidak melihatnya. Orang tua ini masih menjadi fanbau kecilku. Juga, aku di kehidupan sebelumnya. Jangan melihatnya, penilai harta karun sendok. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini porselen biru dan putih? Glasirnya tetap tidak berubah. Masuk akal dan seksi. Cairan itu akan mudah. Mungkinkah tetes larutannya terlalu sedikit? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa gagal? Ini. Apa yang terjadi? Porselen biru dan putih ini. Jingran benar-benar palsu. Saya telah belajar dari Guru Jiang Feng sepanjang hidup saya. Belum belajar. Wen Xiaozi sebenarnya mengungkapkan kebenaran dengan perkataannya. Siapa dia?
Saya kalah. Saya bersedia mengakui kekalahan. Mulai hari ini, Anda adalah tuan saya. Pavilion Jubao adalah milik Anda sepenuhnya. Bangun. Anda pada dasarnya adalah murid saya. Mengapa? Kualifikasi Anda membosankan. Hati seperti saringan. Terlepas dari karakter dan pengalaman. Orang-orang sepertimu, bagaimana Anda layak menjadi murid saya? Jiang Feng? Jiang Feng, namanya juga Jiang Feng. Itu punya penilaian harta karun. Apakah ada jenius lain yang muncul bersedia mengajar? Bagaimana porselen biru dan putih? Lalu apa itu? Mengapa dengan hidrogen peroksida? Tidak ada reaksi. Melihat hatimu masih berada di tempatnya. Tidak ada niat untuk menipu. Aku akan memberitahumu. Secara internasional. Ada kelompok Stephen. Kamu tahu. Kamu. Maksudmu. Yang dijatuhkan oleh Tuan Jiang Feng. Kelompok internasional. Itu porselen biru dan putih palsu. Orang yang mencapai titik ekstrim. Perusahaan palsu itu. Itu benar. Perusahaan mereka menggunakan kalium permanganat. Gabungkan warna ungu kuantitatif mencapai efek palsu dan nyata. Lewat sini. Hanya dengan demikian yang disebut dapat dilakukan pakar penilai harta karun. Kalium permanganat. Menggunakan unsur kimia dasar tersebut. Bisakah mereka? Apakah Anda tidak takut ahli penilai harta karun akan mengetahuinya? Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika di depan mata Anda ada sebuah patung porselen biru dan putih yang sangat mahal. Apakah Anda berani melakukannya dengan mudah? Perawatan antioksidan? Jangan berani. Lakukan perawatan antioksidan setiap hari. Porselen biru dan putih ini tidak berguna, tidak berharga. Jadi, dia hanya perlu berada di dinding porselen, membuat beberapa ketidaksempurnaan kecil, mengalihkan perhatianmu. Bisa ditipu, mata Anda para ahli. Jadi itu saja. Itu karena saya tidak pandai belajar, menarik perhatian. Siapa? Siapa yang mengalahkan anakku? Itu adalah istri dari CEO Wanges Collection, Lin Hong. Sayang sekali. Saya mendengar bahwa dia dan suaminya itu adalah gangster di jalan, sangat ganas. Jiang Feng memukuli putranya. Sekarang sudah hancur. Ibu, Tuan Lin, ada kesalahpahaman di sini. Tuan Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Sekarang Jiang Feng adalah tuanku. Saya magang. Bagaimana saya bisa membuat tuan marah? Tuan Lin, kejadian ini dimulai dari saya. Semua biaya pengobatan untuk putra mulia Anda, kompensasi, dijamin oleh saya. Tolong juga, Pangeran. Jangan mempermalukan tuanku. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Karakter Tuan Su tidak buruk. Tanpa diduga, saya sudah melakukannya. Dia secara eksplisit menolak untuk menerimanya sebagai muridnya. Dia masih bersedia saat ini, berdiri dan lindungi aku. Hanya beberapa orang jahat. Saya hanya ingin membelikan anak saya pukulan. Apakah menurut Anda saya orang yang kekurangan uang? Beri dia kehidupan yang buruk ini. Bahkan tidak sebaik anakku. Sehelai rambut sama berharganya dengan emas. Saya akan menanganinya sendiri. Apa yang kalian lakukan sambil berdiri? Patahkan kaki anjingnya untukku. Dan perempuan jalan kecil ini tidak bisa melepaskannya juga. Aku akan cabut. Tarik rambutnya untukku. Ya, tunggu. Tunggu. Di dunia ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ibu yang beracun. Ibu menyukaimu. Bajingan macam apa yang bisa dilahirkan? Kamu. Datanglah kedua duo. Tuan Su, tolong jaga putriku untukku. Bagus. Persetan denganku. Ayolah. Ah, apakah kamu gila? Beraninya Anda melakukan hal berikut? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Itu yang baru saja kamu katakan. Anda ingin mencabut semua rambut putri saya, bukan? Aku akan membiarkanmu merasakannya sekarang. Perasaan ditelanjangi. Ibu. Aku beritahu kamu. Tidak seorang pun. Tidak apa-apa untuk menindas putriku. Bahkan tidak memarahi. Jiang Feng. Saya akan melakukannya dengan cara apapun. Membunuhmu. Tunggu saja aku. Tuan Lin, tunggu sebentar. Hal-hal hari ini. Itu sampai pada titik tertentu. Menurutku. Itu tidak lagi diperlukan. Kerjasama antara Wang Group dan Juge. Berakhir di sini. Kerjasama antara Wang Group dan Ge. Berakhir di sini. Tuan Su. Untuk kerjasama ini. Keluarga Wang kami investasikan 200 juta untuk membeli peralatan. Kontrak ditandatangani. Jika Anda mengatakan kami tidak setuju, kami tidak akan bekerja sama. Tidakkah kamu tahu? Apakah ada ganti rugi yang dilikuidasi? 600 juta. Kontraknya ada di Pavilion Jubao. Ya, tidak ditandatangani. Jadi, kontrak ini tidak dapat diterapkan. Tuan Su. Tuan yang baru saja Anda kenali demi jalanan. Apakah semuanya sepadan? Kerjasama di antara kita. Itu bisnis. Pergilah. Anda tidak diterima di Pavilion Jubao. Tuan Su. Saya pasti akan membiarkan Anda melakukan segalanya untuk hari ini. Dan merasa menyesal. Pergi. Menunggu. Tuan Su, kenapa bantu aku? Bersedia mengakui kekalahan. Bertaruh. Anda baru saja memenuhinya. Tidak perlu bagiku.
Menyinggung keluarga Wang. Tuan, jangan khawatir. Kali ini, penilaian harta karun. Bagaimana saya bisa memiliki wajah di Paviliun Jubao? Terus lakukan penilaian harta karun. Melanggar janji dengan keluarga Wang. Dia juga bertanggung jawab atas Paviliun Jubao. Ini saya di Paviliun Jubao. 20% saham. Transfer ke Anda sekarang. Anda hanya perlu menandatangani. Ini akan segera berlaku. Tolong Tuan. Duduklah di Paviliun Jubao. Berikan. Saya bisa memimpin Paviliun Jubao. Tapi ini kontrak pengalihan saham. Itu tidak perlu. Meskipun, saya tidak menerima kontrak Anda. Tapi biaya penilaian biru dan putih. 3 potong kering. Anda tetap harus memberikannya. Ayah, apakah kita masih bisa mengambil botol di sini? Duo-duo. Tidak ada lagi botol hari ini. Ayah akan mengajakmu mencari kebocoran di pasar gelap. Hasilkan banyak uang di masa depan. Kita menjalani kehidupan yang baik. Bagus. Pergi. Ini. Berapa banyak? Gadis, Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Ini. Saya dari pedesaan di pinggiran Beijing. Dikumpulkan dengan harga tinggi. Ini adalah leluhur. Jika kamu suka, ambil 30.000. Hai gadis-gadis. Jarang. Pasar gelap kita. Inilah gadis cantik sepertimu. Aku juga tidak di sini untukmu. Langsung, ambil 25.000. Saya akan memberi Anda harga biayanya. Cari saja teman. 5.000, 5.000. Aduh ini, 7 jepit rambut Republik Tiongkok. Agak menarik. 7 jepit rambut Republik Tiongkok. Agak menarik. Saya akan mengambil sebanyak yang Anda punya dari Wukian. Anda pasti memotongnya terlalu keras. Ini yang kamu katakan. Berapa banyak yang saya punya, berapa biaya yang Anda kenakan. Benar atau salah, lebih nyata dari emas asli. Saya mengumpulkannya saat itu. Harganya 24.000. Paling-paling, saya bisa memberi Anda $1.000. Kamu. Ya. Kamu bilang. Saya punya 5.000. Berapa biayanya? Gadis kecil ini menarik. Dia tidak hanya canggih dalam metodenya, penglihatan itu juga beracun. 7 sumur jepit rambut Republik Tiongkok tidak bernilai banyak, tapi itu memiliki nilai koleksi yang bagus. Tapi itu memiliki nilai koleksi. Itu juga merupakan perwakilan dari. Akan berbeda jika Anda mengumpulkan 7 jepit rambut. Nilainya langsung berlipat ganda. Gadis. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak jepit rambut? Anda datang kepada saya dengan sengaja. Kaulah yang merusak tempat ini, kan? 5.000, kan? Itu milikmu. Tahukah Anda aturan industri? Sekarang harganya telah dibayar. Anda harus membelinya. Saya. Tidak apa-apa jika saya membelinya. Hei, tunggu sebentar. Anda baru saja menyebutkan jepit rambut ini. Itu di istana dinasti Qing. Benda mengalir keluar. Ya apa? Jika jepit rambut ini. Ini bukan dari dinasti Qing. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi apa? Saya bilang itu dinasti Qing. Itu dari dinasti Qing. Inilah benda-benda yang ada di istana. Gadis itu tadi, meminta harga dan membayar kembali. Hanya perlu membelinya. Ini adalah aturannya. Terima kasih Pak atas kebaikan Anda. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Karena itu adalah aturan. Lalu aku akan membelinya. Mengapa Anda tidak membayar lebih awal? Tidak banyak lagi. Kerajinan bunga doder. Ini adalah teknologi baru dari Republik Tiongkok. Periode Republik Tiongkok. Jepit rambut semacam ini. Di seluruh jalanan. Saya kira jepit rambut Anda. Biaya dikumpulkan. Tidak lebih dari 500 yuan, bukan? Berapa biaya yang saya kenakan? Bukan urusanmu. Saya masih menaruh kata-kata saya di sini hari ini. Karena Anda seorang pahlawan, Anda ingin bertindak seperti seorang pahlawan, maka Anda dapat mengambil 5.000 untuk diri Anda sendiri. Simpanlah itu. Kalau tidak, keluar dari sini. Jangan tunda urusanku. Oke. Berhentilah berdebat. Tidak apa-apa jika saya membelinya. Pembayaran diterima. 5.000 yuan. Dasar jepit rambut yang buruk. Berikan saja pada keindahannya. Maukah kamu mengirimkan sebuah kotak? Apakah kamu masih berbicara ngomong kosong di sini? Percaya atau tidak? Aku akan mengajarmu. Saya tidak mengatakan itu. Jepit rambut rusak ini, kecantikannya sudah banyak hilang. Apa salahnya mengirim kotak? Coba saya lihat. Kotak ini. Itu cukup bagus. Oh, oke. Anda menginginkan kotak itu, bukan? Ambillah. Keluar sekarang. Tidak ada pengembalian atau penukaran yang akan dilakukan setelah penjualan. Semuanya hilang. Berikan. Hai cantik-cantik. Kotak ini. Bisakah Anda meneruskannya kepada saya? Orang ini mengatakannya dalam satu kalimat. Proses pembuatan jepit rambut perak dan tahun produksi. Penjajah. Saya tahu betul. Tapi dia melewatkan kotak ini. Mungkinkah itu? Ini adalah bayi yang sebenarnya. Ada banyak orang di sini. Jika tidak, ayo cari tempat yang tenang. Hei, tunggu sebentar. Gadis, kotak ini milikku. Sengaja mengambil yang salah. Aku akan memberimu satu lagi. Hei. Apa yang baru saja kamu katakan? Sejak terjual. Bagaimana? Sekarang, mulai menarik kembali kata-kataku. Tidak. Anda bahkan tidak membeli kotak ini? Kotak ini. Sebagai bagian dari jepit rambut perak, si cantik ini baru saja membayar harga penuhnya. Sekarang, itu milik seorang wanita cantik. Katakan lagi. Anda baru saja mengatakannya. Sejak terjual. Tidak ada pembelian atau penukaran. Ini adalah aturan bisnis. Itu saja. Apa yang baru saja saya katakan? Tapi kamu sendiri yang mengatakannya. Saya mendengar semuanya dengan jelas. Anjing standar ganda. Orang seperti ini sangat menjijikan. Ketika terpaksa membeli atau menjual. Bicara tentang aturannya. Aku kehilangan pandanganku. Saya ingin mengambilnya kembali dengan paksa. Ini bukan lagi soal aturan. Masalah karakter. Hei, tunggu sebentar. Baru saja. Itu adalah kesalahanku. Sengaja mengambil yang salah. Lewat sini. Anda menentukan harga. Saya akan membawanya kembali ke kantor pusat. Kan? Oke. Itulah masalahnya.
Lalu kami akan menawar. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Saya membayar 100. 100 300. Salah. Apakah Anda mencoba memikat saya ke dalam jebakan? Itu saja, kotak kayu yang tidak berharga. Anda masih ingin saya mengenakan harga tinggi? Bagaimana? Putaran kedua. Anda tidak akan menaikkan harga dengan saya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Mengatakan yang sebenarnya. Trikmu ini ada di depanku. Tidak cukup. Karena Anda bersedia merogoh kocek 300 membeli kotak rusak. Kemudian dapatkan uangnya dengan cepat. Jangan bilang itu tidak berguna. 300. Bung. Kotak rusak ini. Apakah ada penelitian? Sekarang saya membelinya. Mengapa kamu tidak memberitahu semua orang? Tidak ada yang perlu dipelajari. Hanya bahan biasa. Terbuat dari pohon willow. Hanya satu. Kotak harta karun 8 timbul. Lalu kenapa kamu membelinya? Karena dalam hal ini, ada alam semesta di dalamnya. Pemuda. Mata yang bagus. Pemuda. Mata yang bagus. Kotak kayuku yang rusak. Tidak ada. Keindahan ini. Dapat mengenali 7 jepit rambut Republik Tiongkok. Penglihatannya jauh lebih tinggi dariku. Anda semua tahu 7 jepit rambut Republik Tiongkok. Tidak bisakah kita mengetahuinya? Inilah 7 jepit rambut Republik Tiongkok. Namun pada masa Republik Tiongkok, 7 orang yang luar biasa. Tanda pria wanita. Gadis. Saya pemilik toko jumbo. Liang Zhenhui. Bisakah kamu tunjukkan padaku 7 jepit rambut ini? Ya. Ya Tuhan. Benar saja, ini memang merupakan tanda penghidupan masyarakat. 7 jepit rambut ini berkumpul, signifikansi historis yang diwakilinya, dan makna peringatan akan ditingkatkan secara signifikan. Sudah jauh melampaui nilainya sendiri. Gadis, 7 jepit rambut Republik Tiongkok. Apakah Anda bersedia mengambil tindakan? Apakah kamu mau? Berapa biayanya? 2 juta. 2 juta. Sangat banyak. Kesepakatan. Adik-adik, Anda sangat cerdas di usia muda. Sangat bagus. Saya tidak tahu kotak kayu yang baru saja Anda kumpulkan. Kotak kayu saya. Kamu tidak perlu mengerti. Mengapa? Ya, kenapa kamu tidak mengatakannya? Apakah kotak kayu ini sangat khusus? Tidak mungkin. Lihatlah sikap orang ini. Apakah kotak kayu dan jepit rambut ini lebih berharga? Karena kamu tidak mampu membelinya. Adikku, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Tidak perlu. Anda tidak punya banyak uang. Kotak kayu ini. Bukan gambar gunung krisan di dalamnya. Kotak harta karun 8 timbul. Itu benar. Gambar gunung krisan terbagi menjadi bagian atas dan bawah, setengah dari lukisan yang ada di pasaran. Pernah dijual dengan harga setinggi langit 160 jutaan. Meskipun saya tidak mampu membelinya, tapi saya telah mengerjakan barang antik selama lebih dari 20 tahun. Selama Anda mengetahuinya, kami pasti akan membantu Anda menemukan pembeli. Kotak kayu ini terlalu berharga. Saya tidak berencana mengambil tindakan sekarang. Adikku, tolong beritahu aku nama keluargamu. Namaku Jiang Feng. Bagus, ayo duo-duo. Jiang Feng, tunggu. Ayo duo-duo. Jiang Feng, tunggu. Apakah itu mungkin? Tolong antar aku pulang. Saya takut dirampok di jalan. Saya tidak tertarik. Anda bisa bertanya pada Bos Liang, biarkan dia menemukan seseorang untuk mengirimmu pergi. Itu seharusnya mungkin. Saya Renran, pemilik muda Jubao. Anda mengatakannya. Berapa biayanya? Hanya dengan begitu kamu bisa mengirimku pulang. Suatu kebetulan. Bertemu dengan tuan muda Pavilion Jubao. Tidak heran dia terlihat muda. Tapi saya tahu 7 jepit rambut Republik Tiongkok. Ternyata itu adalah hubungan keluarga. Lupakan saja. Uang tidak diperlukan. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Ini putrimu. Kepada putriku. Disebut duo-duo. Ayo pergi. Akan menunggunya kembali. Lihat apa yang dia katakan. Nenek. Mengapa kamu di sini? Sepupu Renran. Nenek tidak bisa datang. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Taruhan di antara kita sudah berakhir. Jangka waktu 3 hari telah berakhir. Siapa yang menggunakan 50.000 game dan memiliki nilai tertinggi? 5% saham perusahaan. 25% saham perusahaan. Siapapun pemiliknya. Apakah Anda mencoba menipu? Saya pikir Anda yang ingin membodohi saya, bukan? Saham cabang perusahaan Wen. Ini diserahkan kepada saya oleh kakek saya. Saham merupakan hak anggota keluarga dan kebijaksanaan untuk mewarisi. Jangan berpikir bahwa aku peduli padamu. Jangan berpikir aku padamu. Sahamnya harus menjadi milik Anda. Siapa yang lebih mampu? Kemampuan tinggi. Siapa yang harus mewarisinya? Kamu. Oke, saya ingin melihatnya. Harta karun apa yang kamu lewatkan? Pantas saja Renran tahu bagaimana caranya menyendiri. Pergi ke pasar hantu untuk mengetahui kebocorannya. Renran. Optimis. Jasper Guanyin ini dari akhir dinasti Ming. Kondisi bagus. Tekstur halus. Warna murni. Meski tidak diukir oleh seniman ternama.
Tapi level skulptornya juga sangat tinggi. Harga pasar. Hampir 2 juta. Jasper Guanyin ini. Neneklah yang diam-diam memberiku 500.000. Baru saja mengerti. Renran, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku? Kamu tidak akan berpikir. Sesuatu yang harganya kurang dari 2 juta. Ini adalah kemenangan yang pasti. Saya menghabiskan 50.000 untuk mengambil ini. Menghasilkan cek sebesar 3 juta. Tidak mungkin. Anda pasti curang. Tidak mungkin. Anda pasti curang. Cek itu tidak akan palsu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke bank untuk mencairkannya. Jika itu salah, saya tidak mempermasalahkan saham atau pavilion Jubao. Semuanya untukmu. Saya menemukan jawabannya. Cek ini. Itu bukanlah sesuatu yang Anda ambil dan lewatkan sama sekali. Tapi Anda melakukan sesuatu secara diam-diam. Anda tidak mendapatkan apapun sama sekali. Kamu kentut. Renran. Taruhan kita. Harganya 50.000 yuan. Ambil hal yang paling berharga. Barang-barangku ada di sini. Di mana milikmu? Anda membeli cek. Katakan saja saya mendapatkannya dengan mencari kebocoran. Siapa yang percaya? Nenek, apakah kamu benar? Raner. Sepupumu benar. Taruhan yang Anda buat sendiri. Bukan itu. Tidak peduli berapa harga jualnya. Anda harus menunjukkannya kepada kami. Hal yang terlewatkan ini. Pastikan saja itu uang sungguhan. Jika Anda kalah, Anda kalah. Letakkan saja ekor Anda di antara kedua kaki Anda dan selesai. Dapatkan beberapa kain di sini. Berpura-puralah mengerti jika Anda tidak mengerti. Dari mana datangnya pengemis bau itu? Apakah Anda punya hak untuk berbicara? Gulungan. Jika tidak, jangan salahkan saya. Terima kasih kembali. Oh, Raner. Keluarga Ren berada di lautan awan. Dia juga seorang pebisnis besar yang terkenal. Jangan bergaul dengan pengemis ini. Kehilangan wajah keluarga Ren. Teksnya adalah saya Tuan Bao. Jiang Feng, bukan pengemis. Lagi pula, ini vilaku. Siapa yang ingin saya undang? Keluarga tidak bisa mengendalikannya, bukan? Jangan khawatir tentang itu, nenek. Kamu. Hahaha. Lihat saja seperti ini, guru. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Ayo, ayo, Tuan. Bisakah Anda membantu saya menumbuhkan mata? Lihatlah Jasper Guanyinku. Apakah nilainya 2 juta? Hanya sepotong sampah. Jangan bilang 2 juta. 200.000 tidak sepadan. Apa? Katakan lagi jika Anda berani. Jiang Feng. Jangan bicara omong kosong. Sujing berani mengeluarkannya. Itu pasti sudah diautentikasi. Itu tidak boleh palsu. Renran. Apakah Anda memiliki senter yang kuat? Berikan. Lihat. Ada sesuatu yang halus di sini. Apakah nilainya 2 juta? Bagaimana ini bisa terjadi? Lihatlah di siang hari. Ini adalah tempat di mana Anda tidak dapat melihat mikro. Pasti dalam kegelapan. Anda hanya dapat melihatnya dengan senter yang kuat. Siapa kamu? Jiang Feng. Penilai harta karun baru di pavilion Jubao. Sula Ogang memberi jalan padaku. Oke. Su Jing. Bersedia mengakui kekalahan. Saham dan pavilion Jubao. Mulai hari ini. Diwarisi dan dikelola oleh Renran. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Bersenandung. Tidak buruk, tidak buruk. Iya, pekerjaanmu mempunyai visi yang luas. Pantas saja Tuan Su memuji Anda. Benar saja, naga dan burung phoenix asli. Ini ayahku. Dia juga kepala keluarga Ren Tianchen. Tidak heran Ren Tianchen selalu tidak menghentikan saya. Ternyata dia sudah lama mengenaliku. Ayo, 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 ayo duduk. Duduk dan duduk. Duduklah dengan cepat dan katakan. Jiang Feng. Saya telah mendengar tentang urusan keluarga Anda. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jika tidak, silakan menginap di pavilion Jubao. Bagaimanapun, Tuan Su juga mengatakannya. Anda dapat mengambil alih sahamnya kapan saja. Jadilah itu. Apa yang Anda butuhkan di masa depan? Jangan ragu untuk menghubungi saya secara langsung. Adapun yang lainnya, saya berencana untuk melakukannya. Menghidupkan kembali pavilion penilaian harta karun ayahku, meskipun sekarang berantakan. Hei. Terserah. Jika ada yang bisa saya bantu, Anda bisa menghubungi Renran. Saya tidak muda lagi. Mulai sekarang, inilah dunia bagi Anda, kaum muda. Haha. Jiang Feng. Saya juga sudah mendengar tentang urusan keluarga Anda. Anda dan dua-dua tidak akan punya tempat tinggal. Mengapa tidak pindah ke saya? Renran. Kami punya tempat tinggal. Rumah sewaan yang bobrok?
bahkan jika kamu mampu menanggungnya. Apakah kita masih perlu menyeret duo-duo? Akankah aku menanggung kesulitan bersamamu? Lebih-lebih lagi, aku tidak memintamu pindah ke rumah Ren. Apa yang membuatmu gugup? Jangan khawatir, saya sudah menemukan tempatnya. Anda kembali dan membereskannya. Aku akan membawamu ke rumah baru. Bagus. Duo-duo, kamu pergi bermain dulu. Ayah kemasi barang-barangmu. Ayah, izinkan aku membantumu menghancurkan botolnya. Oke. Dua-dua luar biasa. Pergi. Jiang Feng, Anda mengajak duo-duo untuk memungut sampah lagi. Bisakah saya meraih kesuksesan? Terima kasih nenek. Dua-dua sangat bagus. Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan nyata. Apakah Anda menghasilkan uang untuk mendukung dua-duo? Dia masih sangat muda. Apakah Anda ingin mengajaknya memungut sampah seumur hidupnya? 12 yuan 8. Memberimu 13 yuan. Bibi Chen, jangan khawatir. Ini terakhir kalinya saya menjual barang rongsokan. Ini adalah barang yang tidak boleh saya pasti akan memberikannya kepada dua-duo. Kehidupan yang baik. Lebih baik menepati janjimu. Bawa dua-duo ke tempat saya untuk makan malam-malam ini. Saya membeli iga babi asam manis. Bagus. Pergi. Bibi Chen, ya. Aku dan Dodo akan segera pindah. Selama ini, terima kasih atas perhatianmu. Kalau tidak, kita berdua masih hidup di jalanan? Sebaiknya menjauh. Lingkungan di sini terlalu buruk. Kembalilah dan lihatlah ketika Anda punya waktu nanti. Oke Bibi Chen. Duo-duo. Saya akan makan lebih banyak di masa depan. Apakah rumah barunya besar? Jangan merasa dirugikan, duo-duo. Meski rumahnya lebih kecil. Selama Anda bersedia membuat kemajuan di masa depan, saya berharap duo-duo tidak melakukannya. Kamu bilang cari tempat. Aku hanya tinggal di rumahmu. Anda tidak puas. Villa yang sangat besar. Saya tinggal sendirian. Begitu banyak ruangan yang terbuang sia-sia. Tetaplah tenang. Tidak puas. Lagi pula, kamu belum menikah. Saya khawatir ini akan mempengaruhi reputasi Anda. Jika bukan karena duo-duo. Bukankah ini benar-benar seorang pria kesepian dan seorang janda? Kami berada di ruangan yang sama. Oke. Tetaplah di sini dengan ketenangan pikiran. Duo-duo, apakah kamu suka di sini? Seperti. Saudari, rumahmu indah sekali. Kamu tidak bisa memanggilku kakak. Anda harus memanggil saya Bibi. Jika tidak, senioritas akan bingung. Tapi ayah berkata, orang yang lebih tua bisa memanggil mereka Bibi. Jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Panggil saja Bibi. Bibi. Wen Yatou satu saya dipanggil tua. Jagalah apa yang telah kamu datangi. Karena putriku menyukainya. Tetaplah di sini. Anda mengambil gambar dan saya mengambil gambar. Ada yang harus kulakukan. Aku akan keluar sebentar. Itu. Aku membelikanmu beberapa pakaian. Aku membelikanmu beberapa pakaian dari pabrik dan telepon seluler. Cobalah dan lihat apakah itu cocok untuk Anda. Terima kasih. Kalau begitu aku keluar dulu. Ah bagus, ahau. Ini. Ini sangat tampan, bukan? Produk Steven lainnya. Menurut ingatan pendahulunya, keluarga Jiang bangkrut. Itu karena hipotek villa dan toko. Pinjaman 50 juta. Membeli sejumlah barang antik. Terungkap bahwa semuanya palsu. Banyak sekali yang palsu. Jelas tidak sederhana. Hal ini perlu dilakukan pengecekan secara teliti. Di mana penanggung jawab keluarga Jiang? Keluar. Siapa kamu? Ada apa? Apakah kamu Jiang Feng? Saya seorang manajer bank, Tian Wudong. Pinjaman ayahmu sudah jatuh tempo. Menurutku kamu juga tidak bisa melakukannya. Keluar sekarang. Besok perak dan berbelanja. Lelang kepemilikan kembali. Untuk mengenang pendahulunya. Saat keluarga Jiang sedang dalam kejayaan, orang ini terlihat seperti anjing pesek. Jika Anda bangkrut, segera bawa ke pengadilan. Dengan penuh kebanggaan, dia menyelamatkan sebuah villa.
menyebabkan pemilik aslinya tinggal di jalanan. Anda orang miskin sekarang. Berani menghadapiku, percaya atau tidak? Aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu gerak jariku. Jika kamu menggunakan tanganku, aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Aku beritahu kamu. Anda tidak diperbolehkan mengatakan di masa depan, toko kami berani masuk lagi. Gulungan, kamu. Oke. Jika kamu tidak membayarku besok. Saatnya untuk menjualnya. Pindahkan villa dan toko sesegera mungkin. Ditebus. Ya. Tuan Jiang. Ayahku berkata Tuan Jiang, membawa lukisan relief 8 harta karun. Pokoknya, saya ingin datang juga. Datanglah ke sumur. Buka dan lihatlah. Hanya saja, jangan merusaknya. Dibuka. Lapisan gelap ini dirancang dengan sangat indah. Mungkinkah itu karya Mohis? Itu benar. Saat itu Tao Yuanming mencari guru pertapa Mohis. Dibuatlah relief ini 8 kotak harta karun. Itu dicatat dalam karya klasik. Ini adalah karya asli Tao Yuanming. Ini adalah karya asli Tao Yuanming. Gambar ini adalah tempat dia tinggal dalam pengasingan. Lukisan yang bagus sekali. Agar adil bagi Anda semua, bagaimana dengan saya tertarik untuk menjual lukisan ini? Saya tidak tahu tentang Anda. Apakah ada pembelian cocok? Orang tua. Saya sedang berpikir untuk menurunkannya. Sayangnya saya tidak berdaya. Lalu katakan begitu. Ini akan memakan waktu cukup lama. Belum ada pembeli yang ditemukan. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Pengunjung langka. Tuan Jiang Feng. Zhao Si Fang Chai, Zhao Qi Taiwan. Tuan Zhao. Halo Tuan Zhao. Silakan duduk. Tuan Jiang Feng, sama-sama. Saya mendengarkan cucu saya. Hari ini Anda akan menghargainya di sini. Area relief 8 harta karun yang menyembunyikan separuh gambar bunga krisan. Jadi saya datang tanpa diundang. Mohon maafkan saya. Saya telah mengambil gambar gunung krisan. Tuan Zhao, mohon hargai. Kerja bagus, begitu terpelihara dengan baik. Ini sangat jarang. Ini separuh gambar gunung krisan. Ini dari Tuan Jiang. Ya. Saya berencana untuk menyingkirkannya sekarang. Sejujurnya, semuanya. Saya sangat membutuhkan uang sekarang. Untuk melunasi hutangku. Tuan Jiang berencana mengeluarkan uang. Tuan Zhao. Jika Anda bersedia membelinya. 100 juta. Tuan Jiang, kamu harus tahu. Kalau gambar gunung krisan separuh ini dilelang. Mungkin harga lelang. Tentu saja aku tahu. Tapi jika Tuan Zhao ingin mendapatkannya, saya puluhan juta lebih murah. Terima kasih banyak. Itulah masalahnya. Kalau begitu terima kasih Guru Jiang. Bawa ceknya. Selamat, Tuan Zhao. Senang sekali dapat separuh gambar gunung krisan. Semuanya. Ada hal lain yang harus kulakukan. Undang semua orang untuk minum teh di lain hari. Aku akan pergi ke bank untuk mengurus sesuatu. Saya akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Bagus, mobilku ada di luar. Saya akan memberikannya kepada Tuan Jiang. Maaf semuanya. Bagus. Tuan Su, tolong. Su Jing, kenapa dia ada di sini? Yo, anak laki-laki. Kamu benar-benar datang. Itu kamu. Tuan Su. Kamu kenal dia. Tentu saja saya tahu. Kalau bukan karena bajingan ini, milikku. Dia datang ke sini untuk mencarimu. Oh, ya. Keluarga mereka bangkrut. Pinjaman ban jatuh tempo besok. 5.000 atau 2 juta kurang dari. Ban. Saatnya untuk menempatkan villa. Lelang daur ulang dengan tokonya. Hahaha. Jiang Feng, kamu cukup hebat. Ah, saya ingin tahu dari mana Anda mendapat begitu banyak uang. Memecahkan masalah ini, saya menyimpan sisa uang di bank. Juta, 100.000, jutaan, 10 juta, 100 juta cek. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Apa yang masih kamu lakukan? Oh, Tuan Jiang, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera menanganinya untukmu. Tunggu. Apakah Renran memberikannya padamu? Saya melaporkannya. Secara pribadi menyalahgunakan dana pavilion Jubao. Bodoh. Tunggu. Dana tersebut milik Jubao dan tidak boleh disentuh. Keamanan. Datang dan undang Tuan Su keluar. Tuan Jiang, tolong di dalam. Tuan Jiang, duduklah di sini. Tunggu sebentar. Mengapa Suji mencarimu? Apakah ini ada hubungannya dengan rumah?
Ada apa dengan si sastrawan? Su Jing datang ke sini. Memang benar, pemilik baru pavilion Jubao. Renran ada hubungannya. Tuan Ren Haitang. Yaitu, Paman Renran. Su Jing dan dia ingin merebut pavilion Jubao. Saya harap saya akan bekerja sama. Bekerja sama. Bagaimana mereka ingin Anda bekerja sama dengan mereka? Wang Ran bersamaku, 1 miliar. Wang Ran bersamaku, 1 miliar. Tidak tahu kegunaannya. Wang Haitang dan secara dangkal setuju. Akhirnya dikhianati. Renran baru saja menjabat. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang sebanyak ini, Tuan Jiang? Aku selalu berada di sisimu. Bisakah Anda memberitahu Nona Ren? Transaksi modal masa depan di pavilion Jubao. Datanglah ke arahku. Selama kamu melakukan pekerjaan dengan baik, lupakan pavilion Jubao. Saya akan menjaga aset Anda mulai sekarang. Aku beritahu kamu. Di mana saya sekarang? Ini Jubao, Tuan Bao. 100 juta tadi. Saya hanya melewatkan nilai sebuah koleksi. Apakah kamu mengerti maksudku? Oke. Aku pergi. Su Jing dan Ren Haitang masih ingin merebut pavilion Jubao. Panduan ini membantu Renran menghadapinya. Halo. Ang. Datang dan jemput aku. Pergi ke gudang penyimpanan dulu. Pilih item ajaib itu. Ruang penyimpanan. Ada total koleksi antik. Total lebih dari 1.300 buah. Tidak termasuk yang sedang dijual di masing-masing cabang. Sisanya ada di sini. Jumlahnya cukup besar. Dihitung seperti ini. Renran ingin meminjam 1 miliar lagi. Sedikit ceroboh. Keterampilan asli pavilion Jubao sedang hancur. Ingat Tang Sancai itu. Dan lukisan ini. Dan tempat pena porselen biru dan putih ini. Tripod itu. Dan para prajurit terakota dan kuda. Tuliskan kedua lukisan di sana. Laporkan. Berapa banyak potongan yang ada sekarang? Totalnya 4 buah. Jumlah ini luar biasa. Benar-benar mustahil. Semuanya dikumpulkan berkeping-keping. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu secara diam-diam satu. Hal-hal ini. Nilai rata-ratanya harus lebih dari 200.000. Jumlahnya mencapai 70 juta. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Masalah ini sangat terlibat. Masih harus. Oke. Kemudian mengadakan rapat pemegang saham sesegera mungkin. Benar. Hal-hal ini. Ingatlah untuk menyegelnya. Tidak diperbolehkan mengalir keluar. Tahu. Saya akan mencari seseorang untuk melakukannya segera. Duo-duo. Ayah kembali. Ayah. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu baik hari ini? Bagus. Kalau begitu pergi tidur dulu. Ayah menceritakan kepadamu sebuah cerita pengantar tidur. Saya ingin mendengar cerita tentang kelinci putih kecil. Tidak masalah. Oke, kembali tidur sekarang. Apakah rapat pemegang saham hari ini berjalan dengan baik? Kata Su Jing. Anda mengambil cek 100 juta pada siang hari. Pergilah ke bank dan tebus harta ayahmu. Villa dan toko. Ya. Apa yang kamu ragukan dariku? Apakah dia salah paham tentang sesuatu? Punya banyak uang. Kenapa kamu masih berpura-pura depresi? Benarkah yang dikatakan Su Jing? Dia sengaja mendekatiku. Itu saja. Aku akan mengganggumu selama beberapa hari lagi. Saya akan minta seseorang melakukannya besok. Villa dibersihkan. Setelah selesai, dua-dua dan saya akan kembali. Setelah beberapa saat, saya juga akan meninggalkan pavilion Jubao. Tidurlah lebih awal. Sesuatu telah terjadi. Ah, pengusaha berhati hitam ini suka menindas orang. Semua orang datang dan melihat-lihat. Datang dan beri komentar. Ini adalah pusaka keluarga saya yang kedua. Ini adalah pusaka keluarga saya yang kedua. Pusaka ini diturunkan dari nenek moyang saya. Mereka bilang itu bohong tapi tidak mengatakannya. Itu hancur. Apakah Anda kecanduan pavilion Jubao? Meskipun barang mereka palsu. Mereka tidak membelinya. Itu juga tidak bisa dihancurkan. Terlalu banyak. Beberapa hari yang lalu, banyak barang palsu dihancurkan di pavilion Jubao. Saya pikir itu toko yang bagus. Sangat buta. Saya dengar, bibi ini. Saya ingin menjual pusaka keluarga. Lakukan operasi pada anak saya. Kejahatan yang luar biasa. Hei, berikan semuanya. Memberi jalan. Jiang Feng ada di sini. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Dia adalah Jiang Feng. Benar-benar penilai harta karun. Jadi apa? Menghancurkan pusaka seseorang. Tidak perlu memberi kompensasi. Tuan Jiang. Saya baru di sini. Saya dijadwalkan untuk belajar dengan Sandei. Wanita ini di sini hanya untuk menyentuh porselen. Dia baru saja menyentuhku. Kemudian barang antik itu jatuh ke tanah. Oke. Serahkan padaku. Tolong bantu saya menjaga putri saya. Bagus. Halo semuanya. Namaku Jiang Feng. Dia adalah penanggung jawab pavilion Jianbao. Hal-hal di sini.
Saya yang bertanggung jawab. Bibi. Saya pada akhirnya bertanggung jawab atas masalah ini. Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan padamu? Saya tidak peduli siapa Anda. Ini adalah uang penyelamat hidup istri saya. Jika Anda tidak membayar, Anda adalah pembunuhnya. Memang. Oke, karena Anda tidak ingin menjawab. Kalau begitu aku tidak akan bertanya. Ini. Ini adalah pot 5 warna dinasti King Howard. Relatif jarang. Memiliki nilai koleksi tertentu. Nilai pasar, sekitar 30 hingga 40 kaki persegi. Lewat sini, saya akan memberi Anda harga tertinggi, 400.000. Jika Anda merasa itu tidak cukup. Berapa perbedaan antara operasi anak Anda? Pavilion Jubao kami. Aku akan menebus semuanya untukmu. Lagi pula, bagaimanapun, menyelamatkan nyawa itu penting. Apa yang kamu katakan itu benar. Masih kurang dari 600.000. Bisakah kamu memberi? Oke. Totalnya 1 juta. Pavilion Jubao kami. Bertanggung jawab. Sanbei, juta cek. Tuan Jiang ini. Tuan Jiang, apakah Anda yakin tidak ada kualitas? Lakukan apa yang aku katakan. Bagus. Guru Jiang benar-benar seorang bodhisattva yang memiliki hati. Orang ini sangat baik. Ini cukup menarik. Guru Jiang sangat baik dan lurus. Berikan. Oh, terima kasih, terima kasih. Ah, tidak. Orang baik mempunyai kehidupan yang aman. Hei, hei, hei. Hai, Bibi. Jangan terburu-buru pergi. Benar. Sanbei. Hubungi polisi. Penipuan. Palsu. Tambahkan kedua item ini bersama-sama. Saya akan menghukum Anda setidaknya 20 tahun atau tanpa batas waktu. Dan kalian bertiga. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Anda tahu, ini sangat rumit. Jika Anda mengatakan ini palsu, itu palsu. Ah. Panci warna-warni bertelinga ganda asli. Warnanya lebih gelap. Ini tidak akan seperti ini. Itu bersinar. Bibi, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu apa yang saya bicarakan. Bagus. Teman-teman, lihat, batu giok ini dipakai oleh Bibi. Tidak murah. Dan gelang ini. Batu giok es. Katakanlah setidaknya 5 gram. Oh, itu tidak benar. Dia tidak bermaksud bahwa putranya sakit parah, meminta bayaran setinggi langit. Bagaimana Anda bisa membeli batu giok ini? Saya mampu memakainya, cuy ah. Tuan Jiang ini. Bibi. Kamu lihat. Beritahu kami di sini. Mari kita tunggu sebentar. Bicaralah dengan polisi dengan hati-hati. Aduh. Aku. Kataku. Itu aku berbohong. Hei, tolong, jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Aku, kataku. Bibi. Keluarkan ceknya. Memberi. Apakah ada orang yang bisa memberi saya 30.000 yuan? Biarkan saya mengambil panci dan menyentuh porselennya. Dan dia berkata, semua uang yang saya sentuh adalah milik saya. Saya baru saja datang ke sini. Bagaimana dengan mereka bertiga? Ini bungaku. Harganya beberapa ratus yuan. Inilah yang mereka ajarkan kepada saya. Siapa mereka? Itu 2 remaja. Orang-orang muda. Wang Daxiao dan Su Jing. UPS. Saya tahu itu salah. Tolong. Jangan panggil polisi. Ampuni aku kali ini. Saya tidak akan berani melakukannya lain kali. Ini, gelang ini. Ah masih. Kalung ini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Mereka membeli ini dengan uang. Kamu. Ampuni aku. Oke, Bibi, bangun. Kali ini. Lupakan saja. Pavilion Jubao kami. Aku akan melanjutkannya bersamamu, jika ada waktu berikutnya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Terima kasih. Cepat pergi. Hai Tuan Jiang. Anda terlalu berhati lembut, bukan? Orang seperti ini, kita harus membiarkan hukum menghukum mereka. Semuanya. Itu semua disebabkan oleh keserakahan orang ini. Selalu ada saat di mana kesalahan dilakukan. Aku memberikannya padanya sekali. Kesempatan untuk memperbaiki cara seseorang. Oke. Harap beritahu cabang. Hal-hal apa yang akan terjadi pada Anda di masa depan? Hubungi polisi secara langsung. Oke. Pria besar. Berhenti mencari di sini. Ada yang salah. Pergilah sibuk. Jika tidak apa-apa. Hari ini, Pavilion Jubao kami. Semua barang antik. Diskon 10% di seluruh situs. Diskon 10%. Tanggapi dengan serius. Saya sudah lama menyukai Liontin Giok itu. Hanya sedikit mahal. Saya enggan membelinya. Tentu saja itu benar. Lagi pula aku juga, kepala penilai Pavilion Jubao. Apa yang saya katakan? Masih ada yang berpendapat. Dapatkan saya sepatah kata pun dan gamarlah. Cepat. Peluang bagus. Batu tinta kuno itu milikku. Jangan bersaing dengan saya. Siapa yang menginjak kakiku? Hei, saya ingin ini. Saya ingin ini. Ini bagus. Saya ingin ini. Halo. Ada sesuatu tentang informasi orang dalam kebangkrutan keluarga Jiang. Apakah nyaman bagi kita untuk keluar, bertemu, dan mengobrol? Bagus. Duo. Ayah, sesuatu yang terjadi. Pergi jalan-jalan. Aku akan mengirimmu dulu nanti. Sisi Bibi Ren. Apakah tidak apa-apa? Ayah.
Ayah, jangan khawatir, saya akan dengarkan kata-kata Bibi Ren. Bagus, sangat bagus, pergi. Orang yang awalnya merancang keluarga Jiang Anda, Huang Laosanlah iblis. Dia mendapat banyak barang palsu, jual ke ayahmu, kemudian menyebarkan berita produk tersebut ke dunia luar. Benar saja, itu dia, kamu tahu. Kumpulan barang palsu itu, saya telah melihat. Dibuat oleh Stephen Group. Huang Laosan ini. Di mana kamu sekarang? Kamu ingin menemukannya. Namun, dia memiliki banyak pengawal di sekelilingnya, bekerja keras untuknya. Jangan impulsif. Aku tidak akan mengambilnya dari diriku sendiri. Hidup adalah lelucon. Ingin menjatuhkan Huang Laosan. Harus menemukannya. Pabrik palsu. Mengapa Anda dan saya tidak bergabung? Anda bertanggung jawab, cari tahu di mana pabriknya berada. Serahkan sisanya padaku. Anda dan Huang Laosan. Ada juga festival. Tahun-tahun awal, saya mempunyai konflik dengan Huang Laosan, seorang saudara laki-laki, lipat di tangannya. Kebencian ini. Saya sudah lama ingin mendaftar. Alamatnya. Namun, kamu harus berhati-hati, tidak ada yang bisa dilakukan. Tarik saja. Bagus. Anda mempersiapkannya terlebih dahulu. Sisanya, tunggu pemberitahuan saya. Bagus. Sayang. Sayang. Kamu tidur. Hei. Hei. Huang Laosan, kan? Ya ya ya. Teman, jangan impulsif. Bicaralah dengan baik jika ada yang ingin Anda katakan. Berapa banyak yang kamu inginkan? Tidak ada satupun yang menjadi masalah. Huang Laosan. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Mengangguk atau menggelengkan kepala. Jangan mempermainkanku. Kalau tidak, aku akan melakukannya sekarang. Aku akan mengirimmu ke neraka. Bulan yang lalu. Apakah kamu menjual persetujuan pemalsuan kepada keluarga Jiang? Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Jawab aku. Itu berasal dari seorang pria bernama Mo Jiang, dibeli di sana. Dia dari grup Stephen L. Pemegang saham Juba OG. Mo Jiang. Itu dia. Semua elang di tanganku. Dia menjual semuanya padaku. Mo Jiang. Sebenarnya itu benar. Orang-orang dari kelompok Stephen. Kecuali Mo Jiang. Grup Stephen Anda. Di Lautan Awan. Berapa banyak orang di sana? Kata Mo Jiang. Dia hanya bertanggung jawab atas pengiriman saluran. Ada satu lagi yang dipanggil, penanggung jawab ibu. Tapi aku belum pernah melihatnya. Sanyang. Teknologi pemalsuan Anda. Itu dicuri. Atau dia akan memberikannya padamu. Rahasia ini. Tak satu pun dari orang-orangku yang tahu. Bagaimana orang ini tahu? Kataku, aku menceritakan semuanya padamu. Itu Mo Jiang. Diam-diam diberikan kepadaku. Sendok orang dari Stephen Group tidak tahu. Mo Jiang bekerja sama dengan saya. Meningkatkan kualitas barang palsu. Uang terjual. Kami membaginya 50-50. Mo Jiang ini. Menjadi pengkhianat. Sungguh menakjubkan. Pertanyaan terakhir. Kenapa kamu menyakiti keluarga Jiang? Itu adalah ide Mo Jiang. Keluarga Jiang memiliki harta karun. Dia tampaknya bertekad untuk menang. Saya akan mengambil uang dari penipuan itu. Bayi dari keluarga Jiang itu. Akhirnya. Semuanya jatuh ke tangan Mo Jiang. Apa sebenarnya itu? Dia juga tidak mengatakannya. Ada pertanyaan lain. Di mana lokasi konstruksi palsu Anda? Saya benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Berapa banyak yang kamu inginkan? Saya bisa memberikannya kepada Anda. Gudang kota hantu saya. Ada juga sejumlah barang antik. Aku juga bisa memberikannya padamu. Jangan katakan itu, kan? Halo. Pabrik. Di pinggiran selatan, di bawah tanah pabrik tepung. Saya akan segera menanganinya. Orangnya belum mati kan? Tidak apa-apa. Itu tidak berguna. Itu bagus. Tidak apa-apa, saya akan mengaturnya. Keluar dari sana sesegera mungkin. Oh benar. Uang Laosan di pasar hantu. Ada gudang di bawah tanah. Ada beberapa barang antik di dalamnya. Ini harus bernilai banyak uang. Dan hal ini. Oke. Saya meminta seseorang untuk menariknya kembali secara diam-diam. Bagus.
Mo Jiang. Semua kasus yang melibatkan keluarga Jiang, orang yang berhubungan dengan kematian, tidak bisa melarikan diri. Katamu. Dia bukan hanya ahli penilaian, masih ahli seni bela diri. Bahkan kamu bukanlah tandingan kekuatan musuh. Ya, perlu membiarkan markas mengirimkan pembunuh tingkat prefektur pergi dan tangani dia? Tidak perlu. Lama tidak bertemu. Mangsa yang menarik. Saya ingin bertemu dengannya secara langsung. Jiang Feng telah belajar dari Lausan, mengetahui identitas Mo Jiang. Apakah Anda perlu mengirim seseorang untuk menanganinya? Jangan perhatikan. Jiang Feng secara pribadi membersihkan rumah untuk kami. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Pergi dan jalankan sendiri besok. Beberapa barang Mo Jiang. Nah, sudah waktunya untuk mengambilnya kembali. Ya. Tuan kecil. Duduk. Pavilion Jubao yang baru saja Anda transfer. Beberapa cabang. Produk elang. Totalnya ada berapa? 41. Ditambah 8 item yang aku hancurkan sebelumnya. Nilai totalnya melebihi. Ini semua salahku. Tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tuan Su. Masalah ini, tanggung jawab tidak terletak pada Anda, tapi orang lain. Orang lain. Tuan kecil berarti. Saat ini. Masih perlu merahasiakannya. Renran baru saja meneleponku. Dikatakan akan mengadakan rapat pemegang saham pada pukul 4. Saya meminta Anda untuk keluar kali ini. Terlepas dari Ren Haitang, apa yang harus kukatakan pada Mo Jiang? Dia harus menekannya terlebih dahulu untuk kita. Mengulur waktu. Bagus. Kita harus mengambil Mo Jiang. Tarik keluar kata ini. Kalian mulai. Biarkan saya mendengarkan. Pertemuan ini tentang barang palsu di Pavilion Jubao. Diarsipkan secara total 362 barang antik. Nilai keseluruhan diperkirakan mencapai 100 juta. Bisakah kamu mengakuinya? Bersama dengan Jiang Feng, curi pavilion harta karun. Koleksi senilai 100 juta. Apa? Omong kosong. Koleksi-koleksi ini ada di Pavilion Jubao. Apakah ini produk yang cocok? Semuanya terserah dia sendiri. Tapi itu adalah Jiang Feng. Keluarkan dan ekspos setelah 100 juta. Dia melakukannya sendiri. Pikirkan tentang hal ini, semuanya. Jika koleksi ini ada di Pavilion Jubao, hancur. Jiang Feng dan Renran. Kebenaran tentang perubahan kucing luwak menjadi pangeran. Itu sepenuhnya ditutup-tutupi. Trik yang bagus untuk menangkap pencuri. Seri ini yang Anda sebutkan. Apakah ada bukti? Lalu jika saya katakan, itu kamu, Mo Jiang, dijual kembali secara pribadi. Produk dari Stephen Group. Apakah Anda berani mengakuinya? Kentut. Mengapa kamu begitu cemas? Saya hanya berasumsi. Jadilah itu. Sebelum hasil penyelidikan keluar. Terserah pada Anda untuk menjaga barang palsu ini. Itu selalu baik-baik saja. Bagus. Jika Anda tidak memiliki pendapat, sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas. Barang-barang ini milikku. Segel dan simpan. Saya tidak keberatan. Saya tidak setuju. Saya akan mengirim seseorang untuk mengurusnya. Tian Chen. Kamu. Itu ayah Renran. Anda ikut campur dalam masalah ini. Tidak pantas. Serahkan saja pada Mo Jiang. Bagus. Drama akan segera dimulai. Semuanya sudah siap. Yang aku berutang hanyalah angin timur. Namun, bagaimana Guru Jiang menentukan? Mo Jiang malam ini pasti akan mengambil tindakan. Ular sebelum hibernasi. Jangan makan sampai Anda kenyang. Bagaimana lagi kita menghabiskan musim dingin? Ikan. Dikurung. Anda pergi dulu. Aku akan menelepon Renran. Sudah waktunya, biarkan dia tahu yang sebenarnya. Bagus. Apa yang salah? Merapikan. Aku akan menunjukkan kepadamu kesenangannya. Nona Ren. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengunjungi Anda. Bukankah kamu selalu ingin tahu? Milikku, dari mana asalnya? Apakah kamu ingat itu? Setengah dari gambar Gunung Krisan? Anda menjual setengah dari gambar Gunung Krisan, ya. Saat itu, ayah mertua saya ingin membelinya. Tapi karena terlalu mahal, tidak bersedia berpisah dengannya. Nanti, Tuan Zhaoqi membeli 100 juta. Tapi nanti, ayah mertuaku dan para master ini. Saya sering memukuli dada saya. Saya tahu 100 juta itu agak rendah. Tapi bagaimana dengan Tuan Zhaoqi? Bukan untuk setengah dari gambar Gunung Krisan berasal dari. Aku tidak ingin berhutang budi padanya. Jadi saya menurunkan harganya sedikit. Ya. Jiang Feng. Maaf. Sebelum saya. Tidak apa-apa. Itu sifat manusia. Dapat dimengerti. Saya tahu. Anda punya banyak pertanyaan. Tidak masalah. Malam ini. Saya akan memberi Anda jawabannya. Mendatang.
Sebuah masalah. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti. Paman Mo. Anda sebenarnya merampok diri Anda sendiri. Tuan Mo. Haruskah kamu berterima kasih padaku memberimu satu peluang untuk mencuri? Grup Stephen. Tuan Mo. Dia sebenarnya mengenalku. Identitas sebenarnya. Huang Laosan 2 hari lalu. Disajikan dalam panci. Cara yang elegan. Ternyata kaulah yang menjebakku. Pantas saja rapat pemegang saham. Kamu setuju untuk mengizinkanku simpan persediaan itu. Aku hanya ikuti saja arusnya. Huang Laosan. Anda mendapatkannya di sana. Anda dan dia. Ketika Anda menyakiti keluarga Jiang saya. Keluarga Jiang saya hancur. Anda tidak pernah memikirkannya akan ada hari ini. Hanya kalian bertiga. Ingin menangkapku juga. Persetan denganku. Ingin lari. Katakan. Di mana barang-barang Jiangku? Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Anda harusnya tegas terhadap saya, bukan? Kataku. Sesuatu telah dicuri. Siapa yang mencurinya? Saya menyaksikan pengawasan. Itu Konoha, anak buah Sanyang. Dan saya, Stephen Group. Informasi yang dicuri. Dan dari keluarga Jiang Anda, memperoleh pohon perunggu. Oke. Itu hampir selesai. Lalu serahkan padamu. Oke. Kalian harus masuk ke mobil dan kembali dulu. Saya masih harus menunggu mereka datang. Kamu dan Emma Jinghua, bagaimana kamu tahu? Mo Jiang akan berada di sini malam ini, mencuri barang antik dari ruang penyimpanan. Bukan hanya malam ini. Mo Jiang sebenarnya sangat awal, hanya bertukar barang antik dari pavilion Jubao Anda. Ratusan palsu itu. Dia mengubah semuanya. Tapi bagaimana dengan Huang Laosan sekarang tertangkap? Aku membiarkan Tuan Emma tekan hal-hal ini. Diam-diam diungkapkan kepada Mo Jiang. Mo Jiang pasti sangat khawatir. Huang Laosan akan mengungkapkan informasi tentang dia. Pastinya sebelum berangkat. Cobalah. Urusan keluarga Jiang. Apakah karena Mo Huang Laosan? Ya. Tidak peduli apa. Pohon perunggu. Semuanya harus diambil kembali. Jiang Feng. Bela sungkawa. Kematian tidak dapat dibangkitkan. Anda masih memiliki duo-duo, Anda harus hidup dengan baik. Yakinlah. Saya baik-baik saja. Ya. Benar. Kamu bilang sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tinggalkan saja pavilion Jubao. Apakah sekarang? Belum. Satu hal lagi. Benar. Apakah kamu ingin pergi ke bank? Pinjaman 1 miliar. Meski aku harus pergi. Juga akan menggantikan Renran. Menghapus semua masalah. Pergi lagi. Bagaimana kamu tahu? Itu tidak penting. Tujuanmu adalah 1 miliar. Jumlahnya tidak sedikit. Jika hilang. Ini tidak seperti melukai otot dan tulang Anda. Sangat sederhana. Saya ingin memasuki kota Jiang. 2 tahun ini. Pavilion Jubao sebenarnya punya menurun. Jika Anda tidak bisa memikirkan cara lagi. Kurang dari 5 tahun. Akan ada krisis di pavilion Jubao. Ide yang cukup bagus. Apa yang akan kamu lakukan? Yunhai pertama-tama mempertahankan status quo. Transfer dana ke kota Jiang. Toko persewaan. Sensasi. Sebarkan nama Anda terlebih dahulu. Bicaralah dengan bank kalau begitu. Bicara tentang dana. Seharusnya tidak menjadi masalah. Ide ini sangat bagus. Tapi itu berhasil. Sedikit sulit. Mari kita coba dulu. Ya. Terima kasih atas dukungan Anda. Benar. Besok akan ada acara taruhan batu. Pavilion Jubao diundang untuk berpartisipasi. Kamu. Apakah Anda tertarik? Berjudi di atas batu. Apakah kamu akan pergi? Ya. Tidak apa-apa. Pergi memeriksanya. Berjudi di atas batu. Inilah kekuatan saya. Kehidupan masa lalu. Oke, selamat malam. Apakah kamu mau beli satu dan lihat? Coba lihat dulu. Batu ini. Terlihat bagus. Bos ini punya visi. Potongan ini adalah bahan lama. Diproduksi Laokeng asli. Jumlah material yang begitu besar. Jarang. Ini sangat jarang. Potong pisau. Bahkan tidak hijau. Pisau ini. Potong saja permukaannya. Lihatlah warna ini. Tekstur ini. Mereka semua akan keluar. Sepertinya barang bagus. Jika bos ditakdirkan untuk itu. Lewat sini. 10 juta. 10 juta. Dengan gan aku melepaskan cinta. Sin tidak masuk akal. Jangan membeli. Renran. Li Ningyuan. Siapa anak ini? Apa hubungannya denganmu? Tolong menjauhlah dariku. Kamu wanita cantik. Sebenarnya jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah. Kamu masih ingin menjadi ibu tiri kan?
Berhenti. Meminta maaf. Kamu melepaskannya. Meminta maaf. Maaf. Lain kali. Jaga kebersihan mulut Anda. Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Hu. Batu ini, apakah ada kemungkinan untuk menjadi ramah lingkungan? Sepertinya bahannya bagus. Tapi itu dipotong sekali. Klik yang berwarna hijau, tidak ada tanda. Tidak diragukan lagi, memo, Jiang Feng. Lupakan saja. Bos. Batu ini. Saya ingin 8 juta. Bagus. Kesepakatan. Jangan bermain judi batu jika tidak mempunyai uang. Selamatkan diri Anda dari kesulitan membeli sepotong bahan bekas. Bangkrut. Akhirnya, bahkan anak-anak bahkan tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu tahu batu ini adalah limbah? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Oke. Saya punya banyak uang. Berapa banyak yang bisa Anda ambil bertaruh dengan saya? Jutaan. Saya tidak tertarik. Taruhannya sangat rendah. Memalukan. Benarkah? Saya tidak bisa mendapatkan banyak uang darinya. Inilah saya. Hanya 500 juta. Bolehkah aku bermain denganmu sebentar? 500 juta. Dari mana Anda mendapat 500 juta tadi malam? Seseorang harus memberikannya kepadaku. Aku bahkan tidak bisa melakukannya jika aku tidak menginginkannya. Berikan saja padaku. Anak laki-laki. Nada suaramu cukup keras. Berapa banyak uang yang bisa Anda keluarkan? Orang ini. Apa asal-usulnya? Saya bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 juta. Dia adalah grup farmasi Yunhai. Putra kedua Li Chang'an. Ternyata menjadi satu. Anak kedua berusia 1000 tahun. Lalu kamu. Poin yang buruk. Saya bisa mengerti. Jadilah itu. Taruhan lebih rendah. 50 juta. Jika Anda punya 50 juta, jika tidak ada. Lalu. Keren sekali. Kemana harus pergi? 500 juta adalah 500 juta. Siapapun yang tidak bertaruh adalah seekor anjing. Hilang. Naiki sekitar tempat tersebut. Bagus. Batu ini berharga 8 juta. Sudah membeli. Lepaskan ikatannya sekarang. Kalau nilainya bukan 8 juta. Hitung aku sebagai pecundang. Bagus. Anda sedang mencari kematian. Tentu saja saya ingin membantu Anda. Jika kalian berdua tidak menyarankannya, tidak sebaik. Biarkan aku datang. Jadilah saksi ini. Zhao Yu. Anda datang tepat pada waktunya. Apa hubunganmu dengannya? Jangan khawatir. Tuan Jiang, saya pernah berpisah dengan barang antik. Berikan pada kakekku. Jadi keluarga Zhao kami. Perlakukan satu sama lain dengan sopan santun secara alami. Tapi, saya tidak memihak satu. Oke. Mari kita mulai. Pak. Bagaimana Anda akan membukanya? Dari tengah. Belah dengan satu pisau. Tidak. Bagaimana jika memang ada batu giok di dalamnya? Bukankah ini masalahnya? Kondisinya buruk. Tidak apa-apa. Bersenandung. Potong secara membabi buta. Aku menunggu dia berlutut dan memohon padaku. Orang itu mengerti Dong Kaisi. Bukankah ini tidak masuk akal? Ini sudah berakhir. Perhatikan dia memotong batu. Artinya, seorang pemula. Bukan hijau, bukan hijau. Di dalam, bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau. 500 juta. Hilang seperti ini. UPS. Saya menonton, hati dan hatiku sakit. Tuan muda, lihatlah dengan cepat. Kamu menang. Hahaha. Hahaha. Saya menang, saya menang. Jiang Feng. Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa. Baru setelah itu saya melakukan pemotongan. Bagaimana pisau menentukan kemenangan atau kekalahan? Apakah Anda ingin melanjutkan? Jika ya, akui saja kekalahan dengan rapi. Mungkin menunjukkan belas kasihan. Biarkan Anda memanjat setengah lingkaran. Mengapa kamu begitu cemas? Anda sedang terburu-buru. Kirimkan aku uang. Masih ingin belajar bagaimana menjadi seekor anjing? Bagus. Bahkan di ambang kematian, kamu masih berbicara kasar. Menunggumu benar-benar putus asa. Menguasai lokasi ini. Sangat besar. Persegi. Memotong. Dan kemudian keempat sudutnya. Bulatkan untukku. Butuh 2 master. Sisanya. Serahkan padaku. Ini Fei. Sangat indah. Fei berwarna merah. Zamrud berwarna hijau. Tapi Fei relatif jarang. Cui lebih populer. Ini. Itu wajar saja. Apakah ini batu giok? Berapa nilainya? Sepertinya Fei. Warnanya sangat murni. Harga dan Fei. Tidak sebaik Cui. Nilainya seharusnya lebih dari 4 juta. Bahkan jika kamu membuka Zamrud, jadi apa? Bukan hijau kekaisaran. Paling banyak beberapa juta. Anda masih kalah. Benar-benar bodoh. Siapa yang memberitahumu? Ini Zamrud. Berhenti berkeliaran di sini. Tuan Hu, katakan padanya. Hal itu. Berapa nilainya? Pak. Ini memang Fei.
Tapi batu giok dihormati dengan warna hijau. Bahkan jika itu benar. Tidak peduli seberapa murninya itu, juga tidak mungkin menjualnya dengan harga lebih tinggi. 8 juta, sangat mustahil untuk menjadi berharga. Tuan macam apa kamu? Harta karun yang tak tertandingi di depan matamu. Apakah kamu tidak mengenalinya? Kamu. Biarkan Anda membual sebanyak yang Anda inginkan. Tidak bisa menawarkan harga tinggi. Saya juga tidak bisa mengalahkan Tuan Li. Apakah ini harta karun yang unik? Anda bisa menyentuhnya sendiri, ketahuilah saja. Ini. Ini tidak mungkin. Tuan Jiang. Bolehkah aku menyentuhnya? Suam-suam kuku. Apa yang sedang terjadi? Itu. Bukan batu giok. Itu intinya. Juga dikenal sebagai yang giok. Nilainya. Lebih baik dari batu giok. Jauh lebih mahal. Ini. Lebih berharga dari batu giok. Itu benar. Di mana itu? Tidak hanya lebih mahal dari batu giok. Ada beberapa. Khasiat spesifik. Giok putih lemak kambing dengan volume yang sama. Tidak semahal itu. Kehidupan masa lalu. Untuk liontin giok kecil itu. Saya cukup menghabiskan 60 juta. Berapa banyak orang kaya untuk mendapatkan yang ini? Berjuang sampai wajah memerah. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Ini. Ini Yang Yu. Itu saja. Itu benar. Itulah perasaannya. Yang giok sangat langka. Bahkan tidak sampai 100 tahun dapat menemukan sepotong. Dia telah melihat. Orang-orang muda. Saya bersedia mengeluarkan 1 miliar membelinya. Tidak tahu. Maaf. Di mana yang giok ini? Saya tidak berencana untuk menjualnya, tapi saya tahu barangnya. Sayang sekali, Yang Yu ini tidak terbatas pada 1 miliar. Harta karun yang langka. Jarang. Diinginkan tetapi tidak tersedia. Itu. Bisakah Anda menjual saya sepotong kecil? Mengukir A. Bermain dengan benda. Harga. Buka sesuai keinginan. Oke. Jadilah itu. Saya mengukir sepotong kecil. Menjual kepada Anda. 100 juta. Jika kamu mau. Berikan saja padamu. Jika tidak, lupakan saja. Bersedia. Terima kasih Tuan. Aku akan menulis cek padamu sekarang. Saya belum tahu harus menyebutnya apa. Jiang Feng. Tuan Jiang. Senang bertemu denganmu. Orang tua. Mulsanne Oriental. Orang-orang dari ibu kota. Timur. Mungkinkah itu? 4 keluarga besar di Beijing. Keluarga timur. Ya. Ya. Taruhan antara kami berdua. Anda harus tahu siapa yang kalah, bukan? Jelas saya telah menang. Mengapa ini terjadi? Dialah yang kamu cari. Saya tidak kalah. Berhenti main-main di sini. Yang Yu ini. Tapi harta karun yang langka. Jika itu adalah Tuan Jiang. Bersedia menjual sebagian. Jangan bilang 100 juta. Itu 1 miliar. Ada orang yang bergegas untuk mendapatkannya. Kamu berbohong. Saya tidak percaya. Saya. Zhao Yu. Lakukan panggilan dengan cepat. Hubungi darurat. 500 juta miliknya. Aku bisa menyerahkannya padamu, jika kamu tidak kembali. Perkiraan. Saya hanya bisa mengambilnya dari saku Anda. Tuan Jiang, jangan khawatir. Li Ningyuan tidak bisa mengeluarkannya. Aku akan mencari kakeknya. Tuan Jiang. Kamu mengatakan ini Yang Yu. Apakah ini merupakan kesembuhan untuk adik saya? Ada manfaatnya. Bagaimana kamu tahu? Itu benar. Jangan khawatir. Aku akan memberimu saudara perempuan kental. Tapi bagaimana denganmu? Lupakan saja. Oke. Tuan Jiang. Tidak tahu. Apa yang kamu rencanakan? Bagaimana cara menangani yang jade sebesar itu? Apa yang saya rencanakan untuk dilakukan? Potong 2 bagian kecil. Bawa ke pelelangan. Waktu dan tempat. Untuk sementara. Silakan juga mengundang BPK. Bantu saya menyebarkan berita ini. Hanya masalah sepele. Saat itu, yang jade ini dipotong. Permisi, Tuan Jiang. Beritahu aku. Ya. Bagus. Ayo pergi. Ya. Halo. Menemukannya. Zheng Mingsu. Dia adalah ketua pengiriman Mingsu. Sepotong pantai itu. Itu semua wilayahnya. Itu harusnya terkait dengan Stephen Group. Saya akan segera mengirimkan fotonya kepada Anda. Bagus. Terima kasih MIY. Tunggu sampai Sanyang mengambil inisiatif. Itu terlalu pasif. Harus pergi dengan cepat. Pengalaman pengiriman Mingsu. Yang terbaik adalah menemukan lokasi produk elang. Panci disajikan. Aku punya sesuatu yang salah. Duo. Tolong bantu saya mengambilnya dulu. Ya. Jangan khawatir. Bagus. Siapa kamu? Orang yang mengirimmu dalam perjalanan. Bunuh dia. Ya. Benar saja. Siapa kamu?
Jiang Feng. Kalian berdua. Seseorang yang aku cari selama ini. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Katakan. Tetap saja jangan katakan itu. Ah. 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 Bagaimana denganmu? Kataku. Untuk berurusan denganmu. Ini untuk memantau Sanyang. Ini untuk mengembalikan pohon perunggu itu. Pohon perunggu. Di mana kamu sekarang? Ada di dalam kotak di sana. Halo. Silakan hubungi departemen terkait untuk datang. Bawa mereka pergi. Zheng Bingsu dan Sanyang sudah tertangkap. Departemen terkait. Investigasi mendetail sedang dilakukan. Inilah yang Anda katakan dalam kata-kata Anda. Pembunuh tingkat cuan. Aku tahu kamu juga tidak terluka. Mungkin terlalu lemah. Jangan bandingkan aku dengan mereka. Saya mengikuti mereka. Tidak pada level yang sama. Belum tidur. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak beres. Saya harus pergi ke bank besok. Mari kita bicara tentang dana. Bisakah itu dilakukan? Itu tergantung besok. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Katamu. Apakah saya punya beberapa? Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Kamu adalah seorang pemberani, orang yang berani. Menyampaikan kabar baik kepadamu. Kelompok Stephen, jalur transportasi di Lautan Awan, telah terputus seluruhnya. Benarkah? Apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa. Bahayanya telah dihilangkan. Lalu kamu. Bisakah kamu menemaniku besok, pergi ke ban? Bagus. Aku akan pergi bersamamu besok. Terima kasih. Tidurlah lebih awal. Kayu. Sebelum ini. Kudengar dia seorang swinger. Bagaimana perasaanku? Setiap saat mata menawan ini. Ini seperti melemparkannya ke seekor anjing. Halo. Tuan Jiang. Pagi hari. Nona Ren datang ke sini secara langsung, bicara tentang dana. Ren Haitang juga menghubungi saya. Saya pikir kami mulai bersiap. Bagus. Anda dapat menyetujui dana sesuai kebutuhan. Uang Ren Haitang. Terima saja. Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Mengerti. Jalan Papan Ningsiu. Kegelapan Cencang. Bagus. Segalanya sudah selesai. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kemajuan apapun. Berkomunikasi dengan saya kapan saja. Oke. Mari kita adakan rapat pemegang saham nanti. Lalu pergi ke bank. Bagus. Paman keduamu. Masih melawanmu. Ya. Dia mengambil alih posisi bos untuk saya. Selalu tidak puas. Jadi, Anda harus berdebat dengan saya tentang segala hal. Apakah Anda berani bertaruh? Lau Yongyi. Temukan kesempatan untuk memprovokasi. Keluarkan lagi. Berikan lawan Anda alat tawar-menawar yang mutlak. Ikan besar ini. Saya pasti akan mempertaruhkan hidup saya untuk menggigit Kyle. Bertaruh. Bagaimana cara bertaruh? Selama kamu mau percaya padaku. Saya mewakili kamu. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu yakin? Ya. Namun jika Anda kalah, kamu tidak akan punya apa-apa. Bahkan, harus keluar dari sini. Saya percaya kamu. Bagus. Bagaimana dengan sesaat? Serahkan saja padaku. Bertanggung jawab saja untuk minum teh. Ya. Mo Jiang dikalahkan oleh Jiang Feng. Muncul lagi kali ini. Apakah kamu akan berurusan denganku? Jiang Feng. Untuk apa kamu di sini? Ini adalah rapat pemegang saham. Berhentilah memprovokasi orang-orang dari Pavilion Jubao, otoritas tingkat atas. Jangan kaget. Aku datang kali ini. Mereka di sini atas nama Tuan Su dan Renran. Tuan Su dan Renran. Masing-masing menempati Pavilion Jubao 20% saham. Saya mewakili mereka untuk memimpin pertemuan ini. Kalian seharusnya baik-baik saja dengan itu, kan? Saya dengar. Pavilion Jubao berencana untuk mengembangkan pasar kota. Kamu mempunyai keberatan. Bisnis yang merugi seperti ini di Pavilion Jubao. Tentu saja saya tidak setuju. Hei, saya setuju. Hei hei hei. 4 pemegang saham. Ketiga pemegang saham setuju. Proyek ini berlalu. Selanjutnya, ini hanya masalah pendanaan. Asalkan masalah pendanaan terselesaikan. Ini akan lebih mudah di masa depan. Semua dana sudah berinvestasi di dalamnya. 1 miliar lagi pinjaman dari bank. Bisakah bank meloloskannya? Bagaimana dengan cabang kami? Cara mengedarkan dana. Cara mengoperasikannya. Kemampuan akting orang ini. Anda benar-benar orang yang mahir. Pinjaman ban 1 miliar. Ban pasti akan menyetujuinya. Jangan terlalu percaya diri, nak. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pinjaman, seluruh rantai ibu kota Pavilion Jubao, semua rusak. Tanggung jawab ini, siapa yang akan menanggungnya? Jadilah itu. Mari kita bertaruh.
Saya tidak bisa mendapatkan dananya. Mulai sekarang, Renhan, tidak ada lagi kekuatan pengambilan keputusan di Pavilion Jubao. Jika kita menang, maka Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Hanya hak atas dividen. Tian Wudong sudah mengumpulkan uang saya. Tidak peduli seberapa cakapnya Jiang Feng, dia masih bisa ikut campur. Ban tidak bisa memutuskan. Bagus. Ayo bertaruh lagi, lebih besar. Mempertaruhkan sahamnya. Jika saya kalah, saya membersihkan diri dan meninggalkan rumah. Jika kamu kalah, Anda seperti saya. Bagus. Jika Anda yakin. Tentu saja. Hei. Tidak mungkin. Tian Chen. Jangan terlibat dalam masalah ini. Ingin berbaur. Anda yakin? Untuk menghindari seseorang menyesal, mari kita menandatangani kontrak tertulis. Tentu saja bisa. Oke. Kalau begitu mari kita lanjutkan selanjutnya. Pergi saja ke ban untuk memverifikasi kemenangan atau kekalahan Anda. Semuanya, silakan duduk. Manajer Tian. Terakhir kali. Kami mengajukan permohonan dana bank. Apakah kamu lulus? Apakah rencananya berubah? Maaf Nona Ren. Tentang permohonan pendanaan Anda. Di sini, di bank, masih perlu mempertimbangkan dengan matang. Hahaha. Jiang Feng. Bersedia mengakui kekalahan. Kali ini. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ini adalah Pavilion Jubao. Mulai sekarang, saya akan mengambil keputusan akhir. Bukan hal yang buruk saya menghabiskan 3 juta. Nilai kebenaran. Ya. Apa yang terjadi? Mereka membuat taruhan. Ren Haitang menang. Tuan Jiang. Paman Jiang. Jiang Zuzong. Kenapa kamu tidak mengedipkan mata padaku? Jangan khawatir. Saya di sini. Kita. Lebih baik pergi. Saya terlalu naif. Tidak apa-apa. Ini belum berakhir. Pemegang saham manapun. Jangan terlalu cepat bahagia. Manajer Tian baru saja berkata. Markas besar sedang mempertimbangkan, daripada menolaknya secara langsung. Bersenandung. Ayo bertaruh dulu. Anda tidak bisa mendapatkan uang hari ini. Bahkan jika kamu kalah. Terima kasih atas pengingat baik Anda. Manajer Tian. Pergi dan tanyakan sekarang. Tanyakan pada kantor pusat. Bisakah dana ini disetujui? Saya ingin jawaban yang pasti. Hari ini. Saya bisa memberikannya hari ini. Masih tidak bisa memberikannya. Paman Jiang akhirnya membuka mulutnya. Saya hampir membantu pelaku kejahatan. Oke. Saya akan pergi ke markas dan bertanya lagi. UPS. Tanyakan juga pada si kecil manis. Persetujuan pendanaan bank. Sudah lama sekali turun. Namun, saya tidak perlu kembali dengan tergesa-gesa. Acting. Anda masih harus melakukan seluruh rangkaian. Bersenandung. Masih melakukannya. Perjuangan sekarat. Sayangnya. Jiang Feng. Anda impulsif. Tidak apa-apa. Mungkin markas bisa melewatinya? Itu mimpi orang bodoh. Masih ingin lulus. Tidak ada pintu. Hahaha. Semuanya. Menunggu lama. Manajer Tian. Umumkan dengan cepat. Biarkan mereka menyerah sepenuhnya. Hei hei hei. Saya sekarang mengumumkan bahwa saya akan pergi ke markas. Keputusan akhir. Mengenai permohonan pendanaan Miss Ren. Pergi melalui bank. Berpikir 2 kali. Keputusan untuk lulus. Kamu barusan. Apa yang harus dikatakan? Lulus. Dana. Anda terima dalam waktu 3 jam. Silakan minta Bu Ren untuk memeriksanya saat itu. Ayah. Benar-benar lulus. Hahaha. Bagus. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Bersenandung. Bagaimana mungkin? Itu saja. Ren Haitang. Siapa yang kalah dan menang sekarang? Saya ingin. Anda tidak perlu saya mengatakannya. Kamu. Ban ini awalnya gagal lolos. Andalah yang mendapatkannya. Apa-apaan ini? Dan kamu. Mengambil uangku. Berjanjilah untuk melakukan sesuatu untukku. Kamu juga menyakitiku. Kalian berdua. Keamanan. Keluarkan. Pergi. Kamu. Jiang Feng. Apakah kamu sudah mengetahui hal ini? Benarkah? Itu benar. Ren Haitang ingin saat menyakiti Renran. Saya mengetahuinya. Jadi Gayung bersambut. Hahaha UPS. Tidak buruk.
Itulah masalahnya. Saya bisa pensiun dengan ketenangan pikiran. Saya masih memiliki banyak hal yang saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku. Paman, Anda harus tinggal di pavilion Jubao. Buat jarum Poseidon di sini. Saya akan segera berangkat. Kamu. Jiang Feng sangat cepat. Apakah Anda akan meninggalkan pavilion Jubao? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Ini adalah hal terakhir. Selanjutnya, saya ingin merobohkan pavilion Jianbao. Ya, saya mengerti. UPS. Kedua toko berada di jalan. Kami akan tetap menjaga satu sama lain di masa depan. Ya. Kamu. Apakah Anda siap untuk pindah? Kamu hanya sangat tidak sabar. Anda ingin saya pindah? Tentu saja tidak. Aku tidak ingin kamu pindah. Ya. Saya. Maksudku. Kamu sangat sibuk setiap hari. Saya bahkan tidak punya waktu untuk mengurus duo-duo, dan dia akan mulai sekolah. Ini harus dilakukan setiap hari. Seseorang harus membawaku ke sana. Tetaplah di sini bersamaku. Saya berangkat kerja. Tepat pada waktunya untuk menjemput dan mengantarnya. Ya. Bagaimana menurutmu? Itu masuk akal. Berikan kepada orang asing. Saya sedikit khawatir. Duo-duo. Apakah kamu suka bibiren di sini? Dua-dua menyukai bibiren. Dua-dua tidak ingin pergi. Bibi juga menyukai dua-dua. Nah, dua-dua selalu tinggal di sini. Oke. Bagus. Ayah, kami selalu bisa bersama bibiren. Hidup bersama? Dua-dua. Ini. Aku harus bertanya pada bibirenmu.